Hello, hello. Sebentar ya, saya lagi mau menulis captionnya dulu sambil menunggu ramai yang gabung hari ini. Halo, selamat datang yang baru bergabung. Sebentar ya guys, lagi nulis captionnya nih. Biar teman-teman pada nggak bingung ini apa sih gitu kan. Sebentar ya. Nah, ini dia. Kita pin dulu. Oke. Halo semuanya, kita ketemu lagi bersama saya Ikri Widya di Warung Bola. Mungkin sebelum saya mulai, saya akan invite rekan saya dulu ya, yang akan menemani saya hari ini. Ayo Kak, giveaway. Iya nanti ya, nanti kita ada quiz. Kita masih ada quiz untuk 2 orang pemenang. Sebentar ya, saya mau ngundang rekan saya dulu nih. Mana ya? Mas Budi, sebentar. Bantu jawab dong, tiketnya ditukar gelang nggak? Tiket apa ya? Ini tiket. Halo, Halo, hai, hai, ketemu lagi hai. nih Apa sama Mas Budi sebentar ketemu ya. lagi? Kok suaranya Apa kecil ya kabar? Mas Bud? Hah? Masa sih suaranya kecil? Iya, Padahal suaranya orangnya gede kecil loh. deh. Coba guys, ini emang aku yang emang ini atau Mas Budi ini emang suaranya kecil nih? Ayo tes. Harusnya sih enggak sih. Coba. Halo bola neters, coba sama sahabat bola. Aku dengar Apakah kecil banget suara loh suara Mas Budi. masa sih? Coba teman-teman mungkin yang nonton kecil nggak Dulu suaranya? di track dulu. Cek dulu ya, kita cek ini dulu ya guys, biar enak ngobrolnya nanti Kita kan. kita kita cek onderdil dulu ini gimana ini suaranya oke apa enggak? Sebentar coba. Guys, coba tolong bantu yang nonton. Ini Mas Budi emang suaranya kecil atau aku yang kecil? Iya, kecil tuh. Kecil Hah, suaranya kecil? katanya Mas Budi. Bentar, bentar. Atau mungkin Keluar coba udah. nggak usah pakai itu kali ya. Coba kalau nggak dipakai headset gimana? Bentar dulu. Ini udah belum? Nah, ini baru Wah, berarti kurang kurang sensitif berarti. kurang sensi. Bener. Berarti harus dideketin terus tuh Mas Budi kalau nanti kita ngobrol-ngobrolan nih. Oke, kira Oke, nih kayak hari gini ini aman nggak? karena kita masih menuju masih dalam ini ya Mas Budi ya, suasana ulang tahun bola.com. Ya, Kita gue masih pikir ada suasana lebaran narasumber, tadi. juga hari ini akan gabung sama kita. Nah, tapi sebelum itu saya juga pengen bilang nih kalau kita bagi-bagi hadiah, masih bagi-bagi hadiah di live kali ini, makanya untuk kalian jangan kemana-mana, bukan jangan kemana-mana, pantengin terus ini live-nya karena nanti di tengah-tengah live um, saya akan Surprise gitu. iya kita akan kasih pertanyaannya dan pertanyaannya ya gampang lah, nggak susah ya. Ini kita langsung aja kali ya Mas Bud, kita invite narasumber kita hari ini. Silakan. Ada Coach Rudy Eka Priambada. Coba kita Coach atau biasa kayaknya kalau paling akrabnya Coach Rudy ya. Coach Rudy. Ini nggak ada pantun nih. Aduh, pantun Wah, lagi. enggak. Aku selalu Wah, lupa deh. parah. Gimana masa nggak ada Sebentar. pantun? Masa aku yang Nih bikin aku pantun? sambil Aku kita bacain. invite dulu nih, aku dari tadi sudah mencoba invite tapi Bentar, belum berarti masuk sepertinya. aku bikin pantun dulu kalau gitu. Iya, boleh. Tapi Mas Budi Nah, katanya masih kurang kenceng suaranya. datar segini aja lah, udah cukup. Ya kan? Harusnya aman nggak? Enggak, coba lagi. Segini aman nggak? Segini aman nggak? Nah, segini Aman kan? aman.
segini aman. Oke, berarti Sambil aku kayak gini aja lah, nggak kita apa-apa lah. menunggu Maaf Coach maaf Rudi. ya, gitu. Iya, sambil kita menunggu Coach Rudi buat gabung ya. Ini udah aku invite sih tadi. Mana Mas Budi? Nungguin nih kita. Apa? Oh, nungguin pantun. Aduh. Astaga. Oke Iya nih oke oke sambil oke ini. iya Ku, sambil ku aku bikin invite pantunnya ya. Coach Mantap. Rudi. Bikin apa ya? Rimanya yang I aja. Pergi jauh ke kota Bekasi, gitu. Beli kepiting, lalu nongkrong ngopi. Cakep. Siapapun pemenang Inter Milan atau Manchester City, yang penting malam ini kita dapat hadiah yang bikin happy. Weh, Wih. ini edisi terakhir ya, edisi terakhir berhadiah masalahnya. Lumayan juga, Gokil, lumayan, lumayan lah. Oke, lumayan coba nih buat ini. aku Adu invite pantun lagi ya. Dari ini. tadi aku udah invite Coach Rudi, cuman kayak belum masuk deh. Coba aku invite lagi sebentar. Bentar ya guys, sabar ya guys. Ini Oh rame sih sebenarnya ya. pembahasannya hari ini ya karena kita minggu lalu udah ngebahas soal Inter Milan ya. Jadi kita gantian sekarang kita bahasnya Manchester City gitu guys. Bentar, coba kita invite lagi Coach Siapa Rudi. pendukung Manchester City? Manchester City atau Manchester United ya enaknya ya? Kalau aku sih Mas Budi tahu lah yang mana. Tapi Ya, enggak. Kalau kalau kamu kan Arsenal. sejak kapan? Maaf maaf kalau buat pendukung Arsenal. Nah, nih sepertinya sudah bergabung nih Coach Rudi nih. Wait. Nah, ini Oke. dia. Oke, selamat malam coach. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Mantap. ulang tahun bagi bola.com. Terima kasih. Terima kasih. Mantap pokoknya. Mantap. Coach Rudi apa kabar? Siap. Baik, alhamdulillah. Bagaimana semuanya? Salam sehat semuanya. Sehat. Alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah. Oke nih, Sehat semuanya. kita hari ini coach kita mau bahas kalau karena minggu lalu kan kita udah mungkin untuk teman-teman juga yang mungkin bertanya-tanya gitu, kok kenapa bahasnya hari ini City aja gitu. Karena minggu lalu kita udah bahas Inter Milannya. Jadi sekarang kita akan bahas Manchester City gitu gantian. Karena Manchester City kan ini bisa dibilang apa ya, yang menjadi kalau di media sosial sih kayaknya banyak yang mendukung ya, kan maksudnya banyak yang dijagokan gitu di Manchester City nih. Tapi kita sebelum bahas ke situ kita mau ini dulu deh, menurut Coach Rudi sendiri kalau melihat performanya Manchester City sampai akhirnya sekarang kemarin kan baru juga menang Piala FA ya. Terus sekarang akhirnya akan hampir treble nih di Liga Champions nanti kalau menang. Untuk rapornya sendiri kalau menurut Coach Rudi semusim ini bagaimana sih Manchester City di tangan Pep Guardiola? Oke, sebelumnya ya mungkin saya nggak banyak bicara ya, karena semuanya di sini kita belajarin semua tentang Pep Guardiola. Oh, wow. Wih, Kita mantap. belajarin Boleh tuh buat hadiah tuh. Guardiola sebenarnya kan dia juga ngefans sama namanya Johan Cruyff ya. Johan Cruyff. Lalu sebelum Johan Cruyff itu Rinus Michel. Wah, Jadi keren. emang dia beberapa ya kiblatnya belajarnya dari situ. Kalau untuk tahun ini memang saya pikir ya Guardiola luar biasa dari tahun pertama 2016 nggak juara sama sekali. Dia ngebangun tim ini dari 2016, 2017, 18 sampai sekarang 2023. Saya pikir ya performance-nya seperti apa yang dia mau. Mungkin di tahun-tahun pertama problemnya kalau dibaca di buku problemnya itu kalau di Liga Inggris waktu itu kan waktu dia masuk pertama Joe Hart dibuang ya. Ya. Joe Hart dibuang karena kan dia bermainnya itu sistemnya possession. Yang mana possession itu dimulai itu dari belakang. Saya pikir sekarang pemain-pemainnya apa yang dia mau, kayak Guardiola mau. Sekarang apalagi di tahun ini 2023 dari 38 pertandingan hanya 5 kali kalah. 5 kali kalah di liga ya, di liga itu kalahnya cuma nama tim Brentford, Liverpool, MU sama Spurs. Jadi kalau tahun sekarang ini saya pikir City bisa, menurut prediksi saya ya, City bisa meraih treble winner. Oke. Mantap. Yeah. Gimana Mas Bud? Mas Budi gimana? Ya sih,
Kalau kita ngelihat itu ya, kalau kita, sorry, aku udah deketin kayaknya nih, Coach. Jadi Ya. bener sih kata Coach Rudy ya, kalau kita ngelihat karakter permainan ketika dia datang ya, ketika dia datang dari Spanyol, kemudian dari Jerman, kemudian dia datang ke Inggris gitu kan, pertama kali dia harus ngebuang yang namanya Martin Demichelis lah, kemudian ada Richard Wright lah, segala macam gitu. Itu sebenarnya sudah menunjukkan sih bagaimana ke arah mereka memang, tapi memang kalau menurut saya Pep itu pertama kali di Inggris memang dia harus masih mencoba ya, masih mencoba kadang dia menggunakan false nine lah dan segala macam dan itu sebenarnya it works bagus gitu kan. Tapi sayangnya memang di Liga Champions dia kurang gitu kan. Kalau di Liga domestik mungkin Ya. dia oke lah gitu kan. Tapi begitu dia bertarung di Liga Champions, seperti kita ketahui 2 tahun lalu dia masuk final. Tapi kayak kemudian tahun kemarin dia dramatis banget dari Real Madrid. Artinya memang tahun ini mereka dia build up tim ya. Mungkin nanti coach lebih canggih nih kalau untuk masalah build up timnya Pep Guardiola musim ini. Tapi secara kelihatan secara langsung gitu bahwa Pep Guardiola memang sudah menemukan puzzle yang mungkin selama ini memang dia inginkan gitu. Ada di mana ya? Mungkin kita bisa lihat lah, bisa lihat di si Bengal satu itu dari Dortmund, Erling gitu kan. Erling Haaland, kemudian kebetulan deputinya juga bagus Julian Alvarez, kemudian gelandangnya juga oke. Tapi terlepas dari itu emang ini sebuah kejelian dari Pep Guardiola bahwa mungkin saya nggak tahu ya kalau di dunia kepelatihan itu dia sudah sadar nih istilahnya kalau anak muda udah waktunya nih, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Jadi kalau menurut saya kekuatan Manchester City selama semusim ini ya, dengan puncaknya kemarin, bukan puncak sorry, dengan dia meraih Liga Domestik, Premier League dan Piala FA itu udah menunjukkan sih bagaimana Pep Guardiola membuild up ini. Nah pertanyaannya adalah kalau dari sudut Coach Rudy, sebenarnya Pep Guardiola membuild up bangunan Manchester City itu seperti apa sih sebenarnya gitu kalau dari pandangannya Coach Rudy? Dia ya pertama kali dia datang dari ketika itu kan dia di Munchen, lalu dia liburan ke Amerika, baru di sana negosiasi di Amerika 2016 baru datang ke City. Dia build up semuanya dari segi nutrisi, dia build up di mana pemain itu kalau habis latihan itu dia minum jus sama itu dari pagi datang habis latihan makan, terus makan siang bareng. Itu build up-nya itu dari segi sampai sedetail-detailnya ya, dari segi di ruang ganti. Waktu itu pertama kali datang itu ke Kyle Walker ya, kalau saya baca di buku Kyle Walker itu yang membangun ruangan suasana tim itu jadi berubah ya kalau di Manchester City. Sedangkan dari segi taktikal tahun ini itu lebih menarik menurut saya, karena kan dari tahun 2016, 2017 mungkin kita baru tahu yang namanya inverted ya, fullback kanan, fullback kiri itu masuk. Tetapi di tahun ini menarik banget, kita baru tahu yang namanya seorang center back John Stone itu sebagai center back hybrid ya, center back hybrid itu menjadi pas ketika build up menjadi maaf nih, saya bawa tactical board ya, oke kan? Boleh. Bagus, ini nyaman ini berarti ini. Oke, ketika zaman sekarang di City ini John Stone ini bisa menjadi hybrid, waktu ketika build up dia menjadi dua midfield. Nah, teman-teman mungkin kalau lihat di Google atau lihat di buku, kalau namanya Pep Guardiola pasti kalau di latihan dia selalu ada garis line ini. Ada garis line. Kalau saya baca di buku, Guardiola selalu bilang, saya hanya melatih pemain saya sampai daerah distribusi. Daerah finalisasi, pemain itu udah inovasi sendiri gitu. Nah, fokus dari belakang di sini waktu itu pertama kali Guardiola datang, hard dibuang, datanglah tapi dia ngambil dari Barcelona, siapa tuh kiper, dibawa cuma jadi cadangan. Lalu itu si Henderson datang, Henderson membuat perubahan. Karena kan kalau dalam bukunya Guardiola, ball position itu kuncinya itu ada di goalkeeper sama dua pemain belakang dan gelandang. Kalau goalkeepernya gelandangnya panik, pasti dia akan tendang bola ke depan. Karena kalau dalam bukunya dia bilang secepat-cepatnya bola ke depan, bola akan datang lagi balik
ke tempat kita. Itu dalam teorinya Guardiola. Itu yang saya pelajari, makanya itu saya pikir Guardiola waktu itu membeli Mendy, tetapi Mendy cedera panjang. Akhirnya dia beli Zinchenko lumayan karena dia cari pemain yang bisa nge-build up dari bawah, tetapi sekarang kayaknya sudah bisa mencari pemainnya seperti Walker, dia sekarang Akanji, Rodri sepertinya udah ngecun. Saya pikir nah satu lagi, ada aturan-aturan di Guardiola. Ini ada garis pas ketika build up dia selalu harus memenuhin ruang-ruangnya ini. Nggak ada pemain gelandang turun sekarang, tapi kalau sekarang di apa namanya di taktikalnya dia agak turun, De Bruyne turun untuk membuka buat ruang supaya langsung ke siapa namanya Haaland, tapi ini bola kedua udah siap masuk. Itu yang terjadi sekarang di Manchester City. Itu kalau yang kita analisa sepak bola seperti itu, tetapi pemainnya ini yang mengikuti arahan aturan bermainnya Guardiola. Seperti itu. Jadi itu menarik sih kalau menurut saya nih. Mungkin karena penasaran aja. 2 minggu yang lalu kita sempat bahas John Stone memang. Jadi ketika kita ngebahas tentang John Stone, emang saya pikir dia seperti ini ya, develop yang sangat bagus gitu dari sisi permainan. Karena kita tahu ketika dia dulu dipasang sebagai back tengah, mungkin kurang maksimal gitu. Tapi begitu dia diubah seperti sekarang ini, John Stone menjadi salah satu yang titik yang memang krusial gitu. Siapapun pasangan dia lah, Rodri atau siapapun gitu. Nah, kalau menurut Coach Rudy ini, John Stone ini nanti di final ini akan seperti apa role-nya? Apakah dia akan tetap seperti itu, ataukah dia memang sesekali bakal maju itu untuk mendampingin De Bruyne misalnya, atau siapapun yang gelandang yang ada di depannya, pola 2 gelandang bertahan inilah. Oke, kalau menurut saya ini kecerdikannya Guardiola ya. Karena coba kalau kita lihat Inter Milan main kayak apa sih? 3-5-2. Benar nggak? Koreksi saya kalau salah. 3-5-2. Contoh, example 3-5-2. Ini kayak sekolah. Oke, kenapa? Ya ini sekolah taktikal ya. Sekarang kalau pada umumnya Guardiola kan pasti kan begini kan, kalau pada umumnya sepak bola kan seperti ini kan. Pada umumnya sepak bola seperti ini kan. Tetapi Guardiola pas ketika build up ini ngapain seperti ini? Karena kan kita punya goalkeeper yang bisa pegang bola. Karena goalkeeper adalah pemain juga. Jadi ini seperti ini. Kalau musuhnya dua, dia taruh 3 orang di sini supaya bisa ngocok memindahkan bola 3 orang seperti ini. Dan lagi sekarang kalau saya berkaca sepak bola sekarang, ini pemain 7, 11 semuanya mundur, benar-benar mundur banget. Mundur supaya narik musuh. Tapi kalau musuhnya nggak ketarik, selalu minta bola di antara ruang lini. Ini selalu penuhin. Dan juga yang uniknya ya, kalau misalkan si De Bruyne turun, nanti si Haaland selalu membuat superiority numerical. Seperti ini, selalu kayak begini. Waktu kemarin golnya siapa? Golnya si gol 13 detik, Gundogan. Seperti ini kan? Bola sini selalu menciptakan menang jumlah. Kalau si Haaland ke sini selalu menciptakan menang jumlah. Nah, disiplin posisi ini penting bagi pemain City. Ada empat aturan Pep Guardiola. Pertama, ball position selama-lamanya. Kenapa? Karena kalau ball position kita bisa mengulur waktu, satu, bisa menghemat energi, bisa menciptakan kesempatan chase di depan gawang. Itu aturan satu. Yang kedua, depth, ciptakan kedalaman untuk bisa membuka ruang di sini. Apalagi kalau sekarang ini si De Bruyne narik dulu ke dalam supaya ciptakan ruang di sini, pas Haaland masuk ngambil bola, ini De Bruyne bisa datang seperti itu. Ada 4 dan disiplin posisi. Ini pemain-pemainnya kayak Grealish, kayak si misalkan di sini kemarin ada Silva, ada Mahrez, selalu disiplin posisi. Dia jaga kelebaran, jaga wide-nya.
width-nya, jaga width-nya seperti itu. Itu sih yang kalau saya pelajari tentang Pep Guardiola. Oke, ini keren nih, soalnya ada juga nih yang komentar katanya ini ilmu mahal gratis nih katanya. Keren banget. Ya kalau ilmu gini sebenarnya ilmu seperti ini nggak ada di kursus pelatih, nggak ada di kursus pelatih. Ilmu ini ya ada di buku-buku, Iya, baca betul. buku-buku biografi, ilmu-ilmunya ada di sini semua. Bener. Nah, ini sebelum kita ke kuis nih, ke kuis pertama, aku juga penasaran nih, kan kita tahu apa Pep Guardiola udah melatih di Spanyol gitu, di apa namanya, di Jerman juga, sama satu lagi sekarang di Liga Inggris gitu. Nah, dari ketiga itu dari kacamata Coach Rudy sendiri, yang terlihat gitu kan, kayak Coach Rudy ini kan mengikuti banget ya Pep Guardiola nih. Yang dilihat perbedaannya dari setiap dia menangani setiap klub di berbeda liga itu, dan juga persamaannya tuh apa sih, ada nggak? Perbedaannya dia selalu beradaptasi sama negara yang dia latih ya. Kayak Jerman, dia bisa bahasa Jerman. Dia harus dalemin bahasa Jerman seperti apa. Terus kayak Inggris mungkin dia cari rumah yang sekitar-sekitarnya biar anaknya biasa fluent bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau saya pikir perbedaan Jerman sama Inggris sangat beda, apalagi kalau Jerman bagaimana kekuatan pemainnya dribbling dari ujung ke ujung, satu lawan satu benar-benar kuat, strength seperti itu. Dan juga kalau Inggris kick and rush-nya bola-bola lambungnya, tetapi bagaimana Guardiola dia udah apa ya, visi misinya dia selalu sama. Dia selalu mengikuti kiblatnya Rinus Michels, Johan Cruyff. Dia selalu mengikuti karena dia nggak bakal rubah itu cara ciri khas bermainnya nggak bakal berubah, karena the way I play football like that, we used to enjoy playing football kayak gitu. Yang penting itu udah adaptasi dan juga pengen belajar, karena juga banyak ya pelatih yang mungkin beda negara, mereka bahasanya tetap pakai bahasa mereka biasa ya, maksudnya tidak dengan bahasa yang di negaranya tersebut gitu ya. Itu salah satu dasarnya ya bahasa ya. Nyindir nih. Nyindir siapa ya? Aku nggak nyindir siapa, guys. Takut salah ngomong. Tapi kan benar, maksudnya bahasa itu kan salah satu yang hal dasar gitu, maksudnya kita berkomunikasi gitu kan, takutnya juga nanti miss juga apa yang dimaksud dengan apa yang ditangkap, kan takutnya beda juga gitu kalau misalnya tidak mengerti gitu loh maksudnya, Mas Budi. Aduh, jangan jadi kompor. Tapi kalau di dalam buku How Germany Changed Pep Guardiola, jadi Guardiola harus nggak bisa Jerman yang merubah Guardiola gitu ya. Belajar bahasanya, kecepatan bermain bolanya, kaki ke kakinya, itu sih poin-poinnya sih kalau kita belajar dari City. Seperti itu. Oke. Kalau gitu langsung Mas Budi, kita ke kuis pertama. Mau kuis dulu ya? Oke, silakan. Kita kuis dulu ya. Oke, buat teman-teman nih, saya akan ngasih kuis yang pertama. Pokoknya jawabannya saya minta jawabannya lengkap, dan juga tulisannya kalau bisa jangan typo, yang lengkap juga ya. Dan pokoknya siapapun yang nulis paling cepat, paling pertama, dan yang benar nanti itu yang akan jadi pemenang. Oke, ini pertanyaannya cukup mudah. Oke, langsung aja. Di Liga Champions musim ini, Manchester City kan berada di grup G ya. Di grup G itu Manchester City tergabung dengan klub apa aja. Jadi 3 klub lainnya itu apa aja yang ada di grup G yang bersama City. Ayo, di Champions League musim ini ya. Coba siapa? Kira-kira langsung. Wah, ini kayak pada kabur Google dulu nih, Mas Bud, googling dulu nih. Kita lihat. Siapa? Ayo, mana nih? Langsung keluar. Oke. Aku pilih yang ini dia. Pilih yang paling pertama dulu ya. Dari Adeno Susanto. Dia bilang Borussia Dortmund, Sevilla FC, dan FC Copenhagen. Gimana Mas Bud, bener nggak tuh? Betul. Betul. Oke, selamat ya Adeno Susanto. Nanti akan dihubungi sama tim kita setelah live ini ya. Oke, yang belum dapat tenang, masih ada satu lagi pertanyaannya ya. Makanya nantikan saja. Oke, lanjut Mas Budi, silakan tadi mau nanya.
simpel aja coach. Kalau misalnya kalau kita ngelihat corak permainnya Pep Guardiola gitu, menurut coach Rudy, buat seorang Pep Guardiola, sebenarnya pemain role nomor berapa sih yang menjadi kuncinya dia? Apakah 6, 10, 9, atau mungkin 7, atau mungkin semuanya gitu? Kalau menurut coach Rudy, biasanya dari mana itu? Kuncinya kalau sekarang dengan taktikal sekarang ya kuncinya pertama semua pemain adalah kunci, tapi kunci utamanya yang tadi saya bilang dia kan maunya apalagi sekarang mainnya gaya-gaya Indra Safri ya, PPPA ya, pendek-pendek jauh, Pendek-pendek jauh. pendek-pendek panjang ya, PPPA lah ya. Jadi pendek-pendeknya tuh jadi berarti kan dari goalkeepernya, terus dari pemain belakang untuk narik musuh ya, untuk narik musuh ke misalkan mohon maaf izin, semuanya kunci. Jadi untuk narik musuh nih, dia berani build up, narik musuh, De Bruyne masuk sini. Jadi ini kunci, ini pemain kunci semua. Pas ketika bola long ke Haaland, kunci utamanya lagi De Bruyne sama Gundogan. De Bruyne untuk Gundogan untuk berani second ball, untuk bola kedua. Seperti itu. Jadi ya pemain kuncinya ya hampir semuanya kalau menurut saya enggak. Semuanya pemain kunci. Dan uniknya kalau kita ngelihat City bermain, mungkin teman-teman pernah dengar apa namanya Sinteyong bilang Messi aja main bola jalan kaki. Coba kalau kita lihat pas ketika build up ya, mereka rata-rata jalan kaki, benar. Ketika hilang bola, dia benar-benar press 6 detik, 8 detik. Jadi pas pegang bola semuanya ya main gitu. Tapi ada yang kalau pemain apa ya istilahnya, kalau yang Coach Rudy lihat ada nggak pemain kesayangan gitu, pemain anak emasnya Pep Guardiola di City tuh ada nggak kalau menurut Coach Rudy? Menurut saya Walker. Kyle Walker, oke. Wow. Karena nggak pernah tergantikan kan. Menarik nih pilihan untuk Walker emang coach. Karena dia di ruang ganti dia style musik sekencang-kencangnya, dia suka ngedance, dia bisa menyatu sama pemain-pemain Inggris lainnya, seperti itu. Itu kalau saya baca di bukunya. Gimana Mas Bud? Keren sih. Maksudnya ini sebuah wawasan yang baru gitu kan. Harapnya Coach Rudy nyebutnya siapa ya Bang Mas Budi? Kalau yang mainstream aja lah, kalau nggak nomor ya kalau nggak Johnston tadi berarti kan otomatis sudah yang De Bruyne ya, kemudian kemungkinan ada Silva atau mungkin bahkan si strikernya gitu. Kalau emang menarik banget ini pilihan dari Coach Rudy itu, dan memang kalau kita ngelihat calon lawannya, apakah memang gaya itu yang memang akan dipertahankan oleh seorang Pep Guardiola coach ketika kita ngelihat karakter permainan dari 3-5-2-nya Inter Milan gitu. Kalau kita lihat Real Madrid aja bisa dikalahin dengan formasi seperti itu. Saya pikir dengan seperti itu Inter Milan bisa dikalahkan dengan lawan City, karena kan Inter Milan mainnya ya hampir sama kayak Real Madrid ya, defend counter. Ya di situ saya pikir ya City tahun ini bisa juara treble winner. Udah saya war. Nih, tadi kita kembali ke tadi anak emas tadi Kyle Walker. Berarti tapi anak emas, tapi apakah udah pasti yang terbaik atau belum tentu, Coach Rudy? Karena membuat suasana tim bagus kayak Walker, dia masuk ke suasana tim bagus. Saya pikir seperti itu. Kalau ini nggak tergantikan, coba cari yang lain, pasti tergantikan semua. Semua tergantikan, meskipun siapa Haaland sekarang udah ada siapa Alvarez, ada Foden gantiin si siapa Grealish, nggak ada yang tergantikan. Kalau saya Walker nggak ada yang tergantikan. Ya itu pemain kesayangan, kunci pemain, kunciannya berarti ya, kunciannya nih kata-katanya enak banget nih, kunciannya itu Kyle Walker gitu. Karena kan kalau kita ngelihat calon lawan mereka juga kan memang mau nggak mau kalau di 3-5-2 memang dari sisi ini ya, kalau kita menyerang dari sisi sayapnya mungkin akan lebih ngumpul atau enggak, akan lebih melebar, kalau enggak akan lebih mengumpul gitu. Makanya Walker ini menjadi bahan riset saya sih nanti. Enak banget nih buat bikin tulisan nanti. Thank you banget ya. Karena kalau Walker ya, misalkan Stone di sini di center back,
ini maju, Walker kadang-kadang bisa jadi apa? Bisa jadi inverted ke sini. Invertednya ya. Tapi kalau misalkan si Mahrez atau Silva masuk ke dalam sini, selalu harus ada orang di sini. Selalu harus ada orang, satu orang di ujung. Nggak boleh ada orang, dua orang di ujung gini, mubazir. Dia masuk, mesti ada satu orang di ujung. Selalu seperti itu. Ataupun misalkan siapa di sini kemarin Grealish masuk, pasti harus ada satu orang di ujung garis seperti ini, harus ada orang. Ini daerah distribusi, daerah konsolidasi, daerah distribusi sama daerah finalisasi. Ini daerah build up. Dia nggak boleh hilang daerah build up, konsolidasi, distribusi sama finalisasi. Dia nggak boleh hilang. Dia nggak boleh hilang di daerah sini. Daerah build up, daerah konsolidasi nggak bisa hilang. Kenapa? Kalau hilang bola di sini, jumlah pemain kita kurang. Mereka bisa counter attack. Oke, ini kita baca pas banget ya, ada yang nanya juga di kolom komen. Kalau gitu, di mana celah kelemahannya City? City 2 kali kalah sama Brentford. Itu mungkin tim papan bawah ya, tim bahaya. City kesalahannya apabila kena counter attack. Karena dalam Guardiola pasti dia selalu kuasain bola selama-lamanya, sejauh-jauhnya dari tiang gawangnya dia. Di sini misalkan dia maju ke sini ya. Misalkan ini yang kuning musuh. Misalkan dia udah nyerang sampai sini nih, ini rata-rata pas ketika nyerang kan rata-rata seperti ini nih, pas ketika nyerang pasti ada 5 orang di dalam kotak penalti, 3 orang di kotak penalti lawan, ini tinggal 3 orang. Selalu seperti ini nih, City selalu seperti ini nih. Kalau misalkan kayak Walker jauh ketinggalan, ini bola jauh ke depan, ini defense ngambil sekali lewat, problem. Ini masalah. Jadi problemnya harus diantisipasi, jangan sampai musuh bisa lolos counter attack. Itu aja. Itu kekalahannya City waktu lawan Liverpool, waktu lawan MU, lawan Spurs, seperti itu. Musuh-musuh counter attack ini bahaya. Oke. Oh, tadi by the way tadi yang nanya itu dari Erwin Fitriansyah. Katanya minta lupa, maaf ya, maaf, lupa. Minta di-mention ya? Lupa di-mention, maaf ya. Kode itu. Kode itu. Itu masih tadi pertanyaan dari. Oke, lanjut Mas Budi. Nyambung yang tadi Coach, masalah kemudian titik lemah ya. Terus sebenarnya kalau ngelihat kita Manchester City ya, kalau kita ngelihat Manchester City dari sisi permainan ataupun mungkin ketika yang berbeda-beda ya antara Liga Inggris, kemudian ada Liga Champions, kemudian ada Piala FA, kemudian ada Piala Liga lah. Yang itu dari semua itu kalau menurut Coach Rudy, ketika nanti kita harus bicara tentang final ya, karena bagaimanapun Inter Milan bisa ke final berarti kan ini maaf nih Mas Erwin Fitriansyah fansnya Inter Milan masalahnya. Jadi Inter Milan ini kan bagaimanapun dia mencapai puncak ya, walaupun dengan cara apapun lah, mau catenaccio disebut catenaccio, mau pola parkir bis atau apapun itu. Nah, bisakah mereka mengeksploitasi kelemahannya Manchester City itu ketika Inter Milan tetap mungkin akan kekeh lah ya menggunakan pola seperti itu. Mereka mungkin takut untuk menyerang keluar, walaupun secara materi harusnya mereka bisa. Kalau menurut pandangan Coach Rudy itu sendiri gimana kalau kondisinya kayak gitu? Kondisi seperti ini, pertama mungkin Inter Milan nggak seperti Real Madrid untuk agak ngepres ke depan ya. Mungkin Inter Milan akan deep defend banget. Saya pikir juga harus berani mengambil risiko. Katanya kalau kata si Guardiola, sometimes when we playing football we have to take risk, karena risiko kadang-kadang bisa membuahkan hasil. Karena kadang-kadang misalkan seperti ini, dia misalkan musuhnya ada 5, nanti kayak Walker bisa sampai sini nih, sampai ke ujung, pasti John Stone-nya dia nggak bisa nunggu di sini, pasti selalu menuhin. Tetapi kalau kita lihat yang namanya Italia football menang cuma 1-0, 2-1, itu yang perlu diwaspadai ya, catenaccio-nya Italian style. Jadi Inter lawan Madrid saya pikir bisa, lawan Inter saya pikir lebih bisa lah.
Nih, satu lagi mau bacain pertanyaan dari komentar nih sebelum kita ke kuis yang kedua. Katanya kalau pemain City yang jadi titik lemah itu siapa coach? Oh, ini dari Samrin Khan. Pertanyaannya tuh. Titik lemahnya titik lemahnya paling kalau saya lihat mungkin karena kan Guardiola sekarang pakai Akanze ya. Siapa tuh yang back kirinya tuh sekarang pakai pemain-pemain muda, berani-berani pemain muda. Titik lemahnya ya kadang-kadang De Bruyne passing salah terus marah-marah ke Guardiola. Kadang-kadang De Bruyne passing salah udah emosi terus ya problemnya nanti berantakan. Ataupun misalkan Haaland benar-benar ditempel atau Haaland nggak mau nyari ruang. Saya pikir itu titik kelemahannya City karena ya main ball position ya benar-benar harus sabar, main bola sesabar-sabarnya gitu. Oke, ini kalau gitu Mas Budi kita langsung ke kuis kedua ya Mas Budi ya. Yuk. Mas Budi mau yang bacain atau gimana? Ikri aja dong, nanti bisa kabur kalau aku yang baca. Oke, kalau gitu langsung aja ya guys. Pokoknya kalau kalian tahu jawabannya langsung aja diketik di kolom komentar. Oke, nanti yang tercepat dan juga yang betul yang jadi pemenangnya. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua. Tadi kan Pep Guardiola sudah berada di Manchester City sejak tahun 2016 ya. Nah, sampai saat ini, sejauh ini, sampai kemarin terakhir dia mengangkat Piala FA, sudah berapakah total trofi Pep Guardiola bersama Manchester City? Berapa totalnya? Saya nggak minta sebutin satu-satu, nggak usah. Yang penting totalnya aja berapa. Kita pakai kode aja biar cepet gitu. Berapa totalnya sama yang kemarin ya, yang kemarin udah berarti maksudnya termasuk yang kemarin itu, yang terakhir yang Piala FA. Christian Rikin 9, Tetot salah. Wardana 6 trofi salah. Handika Pangestu 2 trofi. Ini baru ngikutin City berapa? Gimana nih? Nah, ada nih. Burhan 101277 13. Bener nggak tuh? 13? Iya, kayak gini kan udah tadi ya. Oh, lihat dikasih kodenya kode gitu. sama Mas Budi. Iya, Gini, harusnya ya. lihat gitu. Berarti mungkin yang jawab salah lagi di sepeda motor, di mobil atau mungkin nggak memperhatikan. Nah, udah ada nih. Oke, berarti jawabannya Ada berapa 1-3. tadi Mas Budi? 13. Oke, betul. Itu dia. Selamat ya tadi siapa namanya? Burhan 101277. Selamat ya. Nanti akan dihubungi sama tim kita di akhir sesi ini. Oke. Lanjut nih Mas Budi di segmen terakhir. Oke. Silakan. Oke, gini Coach, ini mungkin pertanyaan yang menggelitik juga sih. Karena kan Pep Guardiola 2016, oke ya. Kemudian mereka sempat selalu gagal lah. Kalau menurut Coach Rudy sendiri, di Liga Champions ya, bukan di Liga Domestik. Kalau menurut Coach Rudy sendiri, seandainya Coach Rudy ada di posisi Pep Guardiola itu, ada nggak sih sisi traumanya gitu? Dari seorang pelatih yang memang mungkin sudah sangat makan asam garam, bukan asam garam lagi mungkin ya, tapi udah pahitnya juga udah dimakan sama dia. Gitu. Kira-kira ada nggak sih rasa trauma? Bagaimanapun kan Pep Guardiola manusia juga kan, walaupun dia mungkin memang dibekali oleh yang luar biasa di sisi taktiknya gitu. Kalau menurut Coach Rudy sendiri, adakah yang seperti itu? Kalau trauma saya pikir ya enggak lah, karena kan kalau pelatih selalu terima tantangan-tantangan, apalagi kan kalau 2016 tahun pertama dia masuk di semifinal kan, kalah sama Real Madrid, terus tahun 2017 di round 16 Monaco, 2018 sama Liverpool, terus quarter final lawan Tottenham kalah, terus 2020 sama Lyon, terus sama final sama Chelsea, Real Madrid, dan sekarang udah masuk ke final lagi. Coba kalau kita lihat bagaimana seorang Guardiola sebelum pertandingan, pasti dia di pinggir lapangan dia udah ngebayangin, pasti udah mikir-mikir, udah apa namanya? Kalau kita lihat persiapan si Guardiola sangat bagus, apalagi kan coaching staffnya itu ya ngebantu banget. Ada
Lorenzo Benaventura, terus Charles Blanchard, atau analisisnya. Saya pikir udah benar-benar dianalisis, udah di training. Ya pastinya ya trauma ada, tetapi ya tantangan seorang pelatih ya pengen menang, pengen menjuarai, apalagi ini treble winner di depan mata, treble winner ya nggak bakal terulang lagi. Saya pikir ya ngegas lah pasti Guardiola. Gaspol. Kalau Gaspol. gagal gimana? Kalau gagal kira-kira ya coach ya, Coach Rudy. Kalau misalnya Pep sekali ini gagal lagi gitu kan, kayak gagal mana? Karena kontraknya panjang, gagal coba lagi, gagal Masih ada coba 2 lagi, kan tahun nggak mungkin bunuh ya. diri. Masih ada 2 tahun ya. Kan nggak mungkin bunuh diri. Life must go on. This is football. Football hanya permainan dan pasti selalu ya salah ya perbaikin, salah perbaikin. Seperti itu. Itulah sepak bola. Oke. Coach mungkin boleh dong tadi tuh bocorin tuh buku-bukunya yang tadi yang tadi Coach baca. Mungkin boleh tuh buat itu referensi teman-teman. luar biasa nih. Ini buat Bola Netrus sama sahabat bola.com mungkin yang sedang merintis untuk mungkin jadi kepelatihan gitu. Another way of winning. Ini bagaimana Guardiola itu semuanya itu sampai saya garis-garisin buku-bukunya karena itu kuncian-kuncian banget itu. Ini buat ilmu kepelatihan, ini nggak ada di kursus pelatih, nggak ada. Ini pertama nih, the way of winning. Bagaimana Guardiola membangun tim, bagaimana Guardiola membuat filosofinya bisa baik. Lalu ketika tahun pertamanya tahun yang juara tuh City, ini baru buat buku Evolution. Ini tentang pribadinya, tentang persiapan tim, tentang Jerman merubah dia, semuanya ada di sini. Terus ada di Pep City The Making Super Team. Sekarang dia lagi membuat super team. Saya pikir ini tentang progres City dan planning ke depannya City. Tapi selain itu pula pasti Guardiola fans atau berkiblat ke Johan Cruyff. Ini semuanya ini berkesinambungan. Lalu dari sebelum Johan Cruyff ini ada Rinus Michel. Ini yang dari ini membangun dari Barcelona. Jadinya filosofinya benar-benar dibangun dari pondasi bawahnya sedetail-detailnya. Seperti itu. Coach dulu pas di Future Asia dapat kayak gitu nggak? Ya nggak ada, kalau pelatih bola ya kursus paling itu lagi. kita harus nge-research sendiri gitu. Nge-research sendiri. Kalau di pro license ya lebih banyak lagi, lebih detail lagi kalau pro license seperti itu. Oke. Nih ada juga nih Coach, tadi udah di capture sama tim kita, ada ada kayak mungkin salah satu penggemar Coach Rudy dari Andi Aksam 89. Dia bilang, "Salam Coach Rudy, saya suka karakter Coach Rudy dalam menangani tim. Sukses selalu," gitu katanya. Andi Aksam. Terima kasih. Saya kalau dalam tim mungkin saya berkaca sama Guardiola ya. Cara bermain saya mungkin kalau ngelihat timnas wanita ya, ketika lawan Singapura, ketika lawan Arab Saudi, betul. Bagaimana Safira Ika bisa inverted, bagaimana Safira bisa up and down, itu mereka udah ngerti. Oke. Keren Mas Budi, ada yang mau ditambahin lagi sebelum kita tutup? Cukup kayaknya, nanti bisa lama banget ini. Iya. Kalau nggak diberhentiin bisa sampai jam 11 malam, 12 malam nanti. Seru banget. Oke, kalau gitu Coach Budi sekali lagi terima kasih atas waktunya, udah ngobrol, udah berbagi ilmu juga tadi sama kita semua nih di sini. Dan juga kita juga pengen informasi ini buat kalian semua juga yang nonton, kalau kita akan nobar, itu adalah puncak ulang tahunnya bola.com ya, yang ke-8. Kita akan mengadakan nonton bareng bersama Interclub Indo ya Mas Budi ya, sama teman-teman dari Interclub Indo. Nanti hari tanggal 10 kita akan itu akan ada acara tanggal 10 sampai 11 ya, karena kan pertandingannya dini hari ya. Jadi jam 10 itu tempatnya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Jadi untuk teman-teman mungkin yang nggak tahu nih malam minggunya mau kemana gitu, masih ada tiket on the spot, karena langsung datang ke Tenis Indoor Senayan. Nanti kita akan seru-seruan bareng di sana gitu ya Mas Budi ya. Yep. Oke deh kalau gitu
Sampai jumpa lagi untuk teman-teman semua di Warung Bola, dan sekali lagi Coach Rudy, thank you ya Coach, sehat-sehat selalu. Terima kasih Coach Rudy, sukses selalu. Thank you. Sampai jumpa. Bye.